Salve, selamat pagi adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kakak Jessica dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 25 November 2025 merupakan pekan biasa yang ke-34. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Mari adik-adik misioner, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita melihat bahwa tidak semua yang indah akan bertahan selamanya. Bait Allah yang besar dan megah saja, kata Yesus, suatu hari bisa runtuh. Yesus ingin mengingatkan kita bahwa hal terindah bukanlah bangunan, bukan hiasan, bukan hal-hal yang bisa kita sentuh, tetapi hati yang percaya kepada Tuhan. Ketika banyak orang bertanya-tanya tentang tanda-tanda akhir,
Yesus berkata dengan lembut, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan." Dunia ini memang kadang penuh berita yang membuat kita cemas tentang perang, bencana, penyakit, atau kejadian yang mengejutkan. Tetapi Yesus tidak meminta kita hidup dalam ketakutan. Ia mengajak kita untuk tetap tenang, tetap percaya, dan tetap dekat dengannya. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin kita tahu bahwa Allah lebih kuat dari segala kekacauan dunia. Kasih Tuhan tidak pernah runtuh seperti batu-batu bangunan. Dan hati yang melekat pada Yesus akan selalu aman walau dunia berubah. Sebagai anak-anak sekami, tugas kita adalah menjadi pembawa damai, melayani dengan hati gembira, menolong teman, dan berdoa dengan tulus. Dengan cara itu, kita membangun sesuatu yang tidak akan pernah roboh, yaitu persahabatan dengan Yesus. Semoga sabda hari ini membuat hati kita lembut, berani, dan penuh harapan, sebab Yesus selalu berjalan bersama kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga diri kita, keluarga dan aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.